Hello friends, my name is Batman. My job is to save the earth. So, please help Arif Yohamart's channel to reach 100,000 subscribers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning bersama Arif Yohamart dan kita masih melanjutkan cerita Kawin Kontrak Arini dan Angga karya Mbak V Handayani. Dan kali ini kita sudah sampai di episode berapa ya? Loh, kok nggak ada metu gambar-gambar ya? Loh, mana nih gambarnya? Loh. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, please bantu channel Arif Yohamart agar lebih berkembang lagi dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Lah, ini dia baru jedul. Aduh, ditunggu-tunggu sama para penonton gue nih, Mas Angga sama Mbak Arini. Maaf jika tidak memuaskan dan dikit, saya masih bergelut dengan kegiatan offline. Selamat membaca sahabat Arini di Hikmah Kehidupan. Maaf, Hikmah Kehidupan Arif Yohamart sama aja lah. Maaf jika bikin baper dan nangis. Ini pesan dari Mbak V Handayani, seorang penulis yang cukup membuat roller coaster para hati pembaca dari Kawin Kontrak. Dan selamat menikmati. Ciao. Ingin rasanya Angga berlari dan memeluk gadis kampung itu. Akan tetapi dia hanya memperhatikan wanita itu dari kaca mobil yang diparkir tidak terlalu jauh dari halaman parkir milik kafe Arini. Hatinya terasa plong kala melihat Abimanyu mengantar Arini pulang. Dia lalu memerintahkan supir untuk membawanya kembali ke rumah baru papanya. Di rumah baru milik Papa Adalat, nampak kegembiraan terpancar di wajah Astrid. Wajahnya bersemu merah dan tanpa henti memperhatikan Papa dan pamannya secara bergantian. What's going on here? Ada apa kesayanganku? Apa yang membuatmu begitu bergembira? Tanya Papa Astrid menyelidik. Astrid hanya tersenyum. Dia lalu memperlihatkan jari manis tangan kanannya. Nampak sebuah cincin bertahtakan permata berwarna merah menghiasi jari lentiknya itu. Astrid tersenyum dan mengedipkan matanya. Dwing 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 dwing. Rama melamarku, Papa, jawab Astrid dengan pekikan gembira. Ye, aku dilamar Rama. Papa Astrid dan Papa Adalat akhirnya tertawa bahagia. Mereka memeluk gadis cantik itu bersamaan. Selamat Diana, semoga kamu bahagia selamanya, kata Papa Adalat. Di mana Rama sekarang? Tanya Papa Astrid. Dia bersama rekan bisnis saya, Pak Budi. Saya meminta mereka untuk membuka usaha di sini dan melibatkan Arini di perusahaan saya yang baru dibuat sebulan yang lalu untuk bekerja sama dengannya, kata Papa Adalat menjelaskan mendahului Astrid. Papa Astrid memandang kakaknya dengan pandangan kekaguman. Dia tahu kakaknya itu sangatlah bijaksana. Kala mengetahui Arini tidak akan menerima pemberian darinya, maka sudahlah pasti dia akan melakukan cara yang lain. Astrid hanya mengangguk dan tersenyum. Dia sudah mendengar semuanya dari Rama yang memanggilnya untuk menemuinya di hotel di mana dia menginap bersama para tamunya. Saya dan Rama akan terus menjaga Arini dan bayinya, kata Astrid sambil tersenyum lebar. Tapi ingat, jangan sampai Angga mengetahui semua ini, kata Papa Adalat. Oh, ternyata kong kali kong ceritanya. Matanya melihat ke arah halaman depan, kala sebuah kendaraan berhenti. Angga nampak turun dan berjalan masuk ke dalam rumah. Dia hanya memeluk dan mencium Papa, pamannya, dan Astrid lalu masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu. Ceklek.
Beberapa kilometer dari rumah Papa Angga, nampak Rama kembali memakai pakaiannya. Hatinya sangat bahagia karena dia bisa mengisi hatinya dengan kehadiran Astrid. Dia memang menyayangi Arini. Bukan hanya itu, dia juga sangat mencintai dan menyukainya. Akan tetapi, dia tidak ingin merusak kebahagiaan sahabatnya dan mencoba merebut wanita yang telah memberikannya seorang keturunan. Bijaksana sekali kau, Rama. Rama telah berjanji pada Papa Adalat bahwa ia akan menjaga Arini layaknya seorang adik. Dia juga sangat gembira kala Papa menceritakan rencananya beberapa minggu lalu. Ternyata Papa Adalat merupakan otak dari kejadian Pak Budi dan lain-lain itu ya. Dia merupakan kreator, master of skenario. Rama mengembuskan asap rokoknya. Peluh masih menghiasi tubuhnya. Astrid rupanya sangat mencintainya hingga dia rela kala Rama memintanya untuk menemaninya sesaat. Dan Rama adalah lelaki pertama yang menyentuh dirinya. Rama sama sekali tidak menyangka jika dirinya yang pertama kali merasakan tubuh sepupu sahabatnya itu, hingga dia memutuskan untuk segera menikahinya. Rama sudah tidak ingin lagi bermain-main dengan kesenangan sesaat. Entah apa yang ada dalam benak Angga, dia masih saja memperhatikan gambar Angga Junior yang tadi diambilnya di rumah Arini dengan bantuan Mbak Narsih. Dia terus menatap wajah anaknya yang berada dalam pelukannya. Diciumnya gambar anaknya itu berulang-ulang kali. Maafkan ayah nak, gumanya. Matahari telah menampakkan dirinya malu-malu. Papa Astrid nampak berpamitan dengan kakaknya. Sebab hari ini dia dan Astrid akan berangkat menuju Colmar, Prancis. Sedangkan Angga akan kembali ke Jakarta. Papa Adalat akan tinggal di kota Malang bersama penjaga rumah, bibi, dan seorang perawat. Dia tak ingin berada jauh dari Arini dan cucunya. Dan lagi dia tidak merasa khawatir karena Rama akan selalu ada menemaninya setiap saat karena mengerjakan proyek di kota ini. Angga meminta supir untuk mengarah dahulu ke rumah Arini. Dia ingin berpamitan dan melihat wajah anaknya sebelum kembali ke ibu kota Jakarta. Astrid yang mendengar perintah Angga hanya tersenyum dan mencolek pinggang papanya yang dibalas dengan senyuman. Sayang seribu sayang, rumah Arini tertutup rapat. Sama sekali tidak ada jawaban kala mereka mengetuk dan memanggil-manggil nama Arini dan Mbak Narti. Ngondi ya dek. Lebuh aku laro. Mbak Arini sudah pergi ngajar tadi ke sekolahan, Pak, kata tetangga yang bersebelahan dengan rumah Arini. Bayi dan yang lain kemana, Bu? Tanya Astrid. Kayaknya tadi mau ke rumahnya Mbak Dea karena dijemput sama Mas Abi. Kalau tidak salah ibunya dari kampung yang meminta mereka datang, jawab ibu itu lagi. Angga lalu mengajak mereka semua untuk kembali naik kendaraan dan menyebutkan sebuah alamat pada Pak Supir. Pak Supir, tolong antar kami ke sana ya. 20 menit kemudian sampailah mereka di rumah milik dia. Rumah itu nampak ramai. Tawa dan canda terdengar hingga ke halaman depan. Angga tampak ragu melangkah menuju pintu dan mengetuk pintu yang terbuka. Semua melihat ke arah pintu dan alangkah terkejutnya mereka melihat Angga yang tengah berdiri di pintunya itu. Dia segera menyambut ketiganya dan mempersilahkan mereka duduk. Angga mendekati Angga Junior yang tengah bermain dan mencoba berdiri. Angga sangat bahagia melihat si kecil yang menatap dirinya sambil tersenyum manis. Kedua tangan mungilnya diangkat meminta gendong pada lelaki tampan itu. Hal yang aneh, sepertinya dia tahu betul itu adalah
ayahnya. Angga tak henti menciumi anaknya. Tawa anaknya tidak terdengar karena merasa geli dengan ciuman yang bertubi-tubi dari ayahnya. Setelah berpamitan dan berbincang sebentar dengan dia, Simbok dan Emak Abimanyu, Angga dan pamannya beserta Astrid kembali melanjutkan perjalanan menuju Bandara Juanda, Surabaya. Kampus tempat Arini mengajar sangat ramai, aktivitas berlangsung seperti biasa. Syukurlah Arini fasih dan ahli beberapa bahasa asing yang dipelajarinya dulu di sebuah tempat kursus hingga diterima mengajar di kampus yang baru dibuka setahun yang lalu. Arini merupakan dosen favorit para mahasiswa dan mahasiswi karena selain cantik juga sangat ramah, baik dan bersahabat dengan siapapun. Tak jarang dia mendapat ajakan nonton yang dilemparkan dengan penuh candaan oleh para peserta didiknya. Arini hanya tersenyum menanggapi semuanya itu. Arini nampak serius berbicara di depan para siswanya sampai tidak sadar seorang lelaki tampan telah berdiri di dekatnya dan meraih tangannya lalu mengajaknya keluar ruangan. Kelas seketika ribut kala melihat dosen cantik mereka diajak keluar oleh lelaki tampan berperawakan bule. Nah, itu dia, orangnya baru datang. Lelaki itu tidak berkata sepatah kata pun. Dia hanya mencium rambut dan kedua tangan Arini lalu melangkah pergi meninggalkannya. Terdiam di depan pintu kelas diiringi tatapan mahasiswa yang terus bersuit-suit bahagia. Dada Arini nampak berdegup kencang. Ini kali kedua Angga mendatanginya tanpa sepatah kata pun, lalu pergi meninggalkannya begitu saja, mak pelencing. Arini masih terdiam berdiri memandangi punggung lelaki tampan itu hingga tidak terlihat lagi. Tepukan halus di pundaknya mengagetkan dan menyadarkannya. Bu Arini, orangnya sudah tidak ada, Bu, kata seorang siswanya. Arini hanya mengangguk dan kembali masuk ke dalam ruangan kelas. Suitan dan tepuk tangan masih terdengar di mana Arji mengajar. Arini mengajar. Dia lalu meminta semuanya untuk tenang. Bu, itu kan yang fotonya ada di rumah Ibu, suami Ibu kan? Tanya seorang siswa dengan suara keras. Arini hanya mengangguk. Begitu banyak yang bertanya tentang lelaki tampan itu. Akan tetapi Arini hanya tersenyum dan tidak mau menjawab kembali, dan kembali meneruskan mata kuliah yang dibawakannya. Nah, jauh di ibu kota, Beni sedang duduk termenung di ruangannya. Tak diperdulikannya berkas yang berada di depannya. Tak diperdulikannya Mbak Nani yang dengan setia duduk menunggu berkas-berkas tersebut ditandatangani oleh pemimpinnya itu. Sepeninggal Rama yang telah mengundurkan diri dari perusahaan yang dibangun bersama kedua sahabatnya, otomatis tanggung jawab perusahaan dipikulnya, sebab Angga adalah komisaris yang mempunyai saham tertinggi yang hanya memantau dan mengecek setiap saat aktivitas di kantor. Rama dan Benilah yang menjalankan kantor tersebut dengan bantuan Arini. Rama dan Benilah yang menjalankan kantor tersebut dengan bantuan Arini. Beberapa proyek besar dengan pihak asing dapat mereka selesaikan dan kerjakan. Akan tetapi semua telah berubah
Arini dan Rama telah mundurkan diri. Benny mengusap wajahnya dengan keras, ada sesal dalam hatinya. Ketamakan, keegoisan, dan kesombongannya begitu mendominasi. Malah gue pasti bisa, batinnya. Dia pun tersenyum kecil. Tidak sampai semenit, semuanya berubah. Dia terdiam, kata-kata Rama yang kembali terngiang di telinganya. Setidaknya lu punya sedikit hati untuk membahagiakan laki yang telah memberikan sebelah ginjalnya padamu tanpa berharap ganti atau imbalan apapun. Kata-kata Rama itu menohoknya. Kata-kata Rama itu menohoknya. Kata-kata terakhir dari sahabat sebelum meninggalkannya sendiri di apartemennya beberapa hari lalu. Benny merasa bingung. Tanpa sadar dia memukul meja dengan telapak tangannya hingga membuat Mbak Nani terperanjat karena kaget. Pesankan saya penerbangan menuju Paris besok, kata Benny dengan suara keras pada Mbak Nani. Dia lalu beranjak pergi meninggalkan Mbak Nani sendiri yang masih bengong. Tapi Pak, tanda tangani dulu invoice untuk pengeluaran bulanan dan gaji karyawan Pak, guman Mbak Nani. Aku bayar-bayar ku piye kok dari murka. Dan cerita pun berakhir episode 37. Sampai jumpa lagi di episode 38. Ciao 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 ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, piye kabare? Aku Hulk. Menungso werna ijo sing paling kuat rak ono tandingane kejaba Thanos. Matur suwun wis nonton video Arif Yohamart. Ojo lali like lan subscribe channel ini. Matur suwun. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, gumawa. I love you.